Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Ya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitasnya adalah membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuknya. Nah, bagaimana siklusnya? Sebelum kita membahas siklus akuntansi, kita akan bahas ciri-ciri perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah usaha yang dilakukan, ya. Kita bicara tentang usaha yang dilakukan, yaitu kegiatannya adalah membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah atau tanpa mengolah terlebih dahulu, seperti itu, ya. Contoh Alfamart, Indomart itu adalah contoh dari perusahaan dagang. Nah, adapun kegiatan akuntansinya di dalam perusahaan dagang, ini menggunakan akun persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan jasa tidak ada akun persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan dagang ada akun persediaan barang dagang. Kemudian ada perhitungan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu suatu harga di mana tidak untung, tidak rugi, ya. Jadi harga yang break even point, tidak untung dan tidak rugi. Contoh misalnya, kita membeli spidol satu dari distributor, satu harganya 3.000. Biaya angkut, kalau kita hitung-hitung dibagi dengan seluruh spidol yang kita beli, anggaplah biaya angkutnya satu spidolnya Rp500. Sehingga harga pokok penjualnya adalah Rp3.500. Nah, untuk mencari keuntungan, laba, maka kita harus menentukan harga jual. Harga jual harus lebih tinggi daripada harga pokok penjualan, sehingga kita bisa mendapatkan laba, seperti itu, ya. Kemudian kegiatan akuntansi yang ketiga untuk laporan laba rugi, itu dapat menggunakan bentuk single step atau langsung dan multiple step. Untuk bentuk laporan laba rugi, kita akan jelaskan pada materi berikutnya tentang laporan keuangan, ya. Nah, transaksi perusahaan dagang sekarang. Dalam transaksi kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan jual beli selama periode berjalan, kita akan mendapatkan yang namanya bukti transaksi, ya. Bukti transaksi baik itu untuk transaksi penjualan maupun transaksi pembelian, itu pasti ada bukti transaksinya. Nah, di dalam bukti transaksi tercantum yang pertama adalah syarat pembayaran. Kedua, tercantum syarat penyerahan barang. Dan yang ketiga, rabat pada perusahaan dagang, ya. Tapi tidak selalu semua ada. Kadang-kadang ada perusahaan dagang yang hanya mencantumkan syarat pembayaran dan penyerahan barang saja, seperti itu, ya. Apa itu syarat pembayaran? Syarat pembayaran itu adalah syarat bagaimana dilakukan pembayaran. Contoh misalnya ini. 3/10 N/30. Maka artinya adalah dapat diskon 3% bila dibayar dalam 10 hari setelah transaksi. Dan jatuh temponya adalah pembayaran 30 hari setelah transaksi, seperti ini, ya. Kemudian contoh ada syarat pembayaran end of month atau EOM, ya. Artinya adalah jatuh tempo pembayarannya adalah akhir bulan, ya. Misalnya contoh, beli barang tanggal 15 Februari 2021. Bila pemakaian syarat pembayarannya EOM, bila memakai syarat pembayaran EOM, maka jatuh tempo pembayaran terakhir adalah 28 Februari 2021. Yaitu akhir bulan, seperti itu, ya. Ini ada contoh pembayaran lagi, N/30, artinya adalah jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari setelah transaksi. Contoh misalnya, kita membeli barang tanggal 28 Januari misalnya. Maka jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari setelah 28 Januari.
seperti itu. Ada syarat pembayaran 2/15 N/30, artinya dapat diskon 2% bila dibayar dalam 15 hari dan pembayaran terakhir adalah 60 hari setelah transaksi. Contoh lagi, 1/10 N/15 dapat diskon 1% bila dibayar dalam 10 hari, pembayaran terakhir adalah 15 hari setelah transaksi. Nah, itu tadi adalah syarat pembayaran ya. Nah, bukti transaksi ini di dalam transaksi perusahaan dagang ini adalah bukti bahwasanya perusahaan dagang melakukan transaksi ya, seperti itu. Ini juga untuk mencatat persediaan barang dagangan ya. Kenapa persediaan barang dagangan harus dicatat atau dicek? Karena sewaktu-waktu bila terjadi pesanan, kita tahu jumlah stok di gudang berapa ya, seperti itu. Nah, ini adalah akun-akun perusahaan dagang. Ada akun persediaan barang dagangan atau merchandise inventory, ada akun pembelian atau purchase, ada akun retur pembelian dan pengurangan harga, ada akun potongan pembelian, ada akun beban angkut pembelian atau break in atau break out ya. Ada akun penjualan atau sales ya. Ada akun retur penjualan dan pengurangan harga atau sales return seperti itu. Dan ada akun potongan penjualan atau sales discount ya. Nah, ini adalah siklus akuntansi, tahap-tahap pencatatannya. Yang pertama, harus terjadi transaksi dulu, sehingga bisa menghasilkan dokumen transaksi. Di antaranya ada dokumen transaksi, ada kwitansi, nota, kontan, invoice, dan sebagainya. Ya. Kemudian dari dokumen transaksi akan dicatat ke dalam jurnal khusus atau jurnal umum, seperti itu. Jurnal khusus yaitu ada jurnal pembelian, yaitu untuk mencatat pembelian secara kredit. Ada jurnal pengeluaran kas untuk mencatat hanya pengeluaran kas saja. Ada jurnal penjualan untuk mencatat penjualan kredit. Dan ada jurnal penerimaan kas untuk mencatat penerimaan kas saja, seperti itu. Kemudian, kalau jurnal umum biasanya untuk mencatat retur dan sebagainya ya. Kemudian setelah mencatat jurnal, maka kita akan membuat namanya buku besar ya. Buku besar umum. Buku besar ini dibantu juga oleh buku besar pembantu. Buku besar pembantu ada dua nanti yang akan kita buat, yaitu buku besar pembantu hutang dan buku besar pembantu piutang. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Nah, dari neraca saldo bisa dibuat kertas kerja seperti itu. Transaksi ini harus benar dari awal sampai akhir. Bila di awal terjadi kesalahan, maka akhir juga salah, seperti itu. Karena angkanya tidak ada perubahan di sini. Di sini hanya posting. Tadi Ibu sudah singgung, jurnal khusus ini ada 4 ya. Jurnal pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Pembelian untuk mencatat pembelian kredit, pengeluaran kas hanya untuk mencatat semua pengeluaran kas, penjualan untuk mencatat penjualan secara kredit, dan penerimaan kas hanya untuk mencatat penerimaan secara kas. Nah, tadi Ibu udah singgung untuk pencatatan buku besar pembantu. Ini ada 2 buku besar pembantu, itu buku besar pembantu hutang dan buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu itu bentuknya kontrol, bisa juga stafel, seperti buku besar umum juga boleh, seperti itu. Ada nomor, tanggal, keterangan, graf, debit, kredit, kemudian saldo debit, kredit, seperti itu. Biasanya kalau di dalam uji kompetensi keahlian, bentuknya seperti itu kolom. Apa sih manfaat buku besar pembantu? Yaitu untuk memberi keterangan tentang rincian mengenai jenis aset yang berupa piutang maupun kewajiban yang berupa hutang.
Baik, Ibu akan lanjutkan ya. Ini mengenai buku besar utama. Buku besar utama ini sebenarnya kita buat terlebih dahulu sebelum buku besar pembantu ya. Buku besar utama itu biasanya kas, kemudian saldo piutang total, kemudian hutang total. Kalau buku besar pembantu itu adalah contoh misalnya buku besar pembantu piutang, maka kita akan tahu saldo piutang dari masing-masing perusahaan. Begitu pula buku besar pembantu hutang, kita akan tahu saldo hutang dari masing-masing supplier kita, seperti itu. Kemudian buku besar kolom untuk akun masing-masing dari semua akun yang ada di dalam transaksi kita itu dicatat di dalam buku besar utama. Nah, selanjutnya setelah mengetahui saldo dari masing-masing buku besar, maka kita akan masuk di dalam tahap pengiktisaran atau masuk di dalam neraca saldo. Neraca saldo di sini, saldo yang ada di debit maupun di kredit, adalah saldo yang ada dari buku besar utama. Kemudian macam-macam selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian. Kalau sekiranya ada akun yang akan kita sesuaikan, maka kita akan melakukan penyesuaian. Biasanya yang akan kita lakukan adalah penyesuaian perusahaan dagang adalah penyesuaian persediaan barang dagang ya. Penyesuaian persediaan barang dagang itu ada beberapa metode, yaitu menggunakan metode ikhtisar laba rugi atau menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Ya, ini juga untuk sistem ada penyesuaian untuk sistem perpetual dan penyesuaian yang lain, contoh misalnya penyesuaian sewa gedung, penyesuaian perlengkapan, dan lain-lain yang sama dengan perusahaan jasa. Nah, ini model bentuk akun ikhtisar laba rugi ya. Di sini adalah berisi tentang akun-akun yang mempengaruhi laba atau ruginya perusahaan ya. Di sini kalau di perusahaan jasa itu hanya pendapatan dan beban, tapi kalau di dalam perusahaan jasa ada penjualan bersih, ada harga pokok penjualan, ya ada beban usaha, dan kemudian selanjutnya ada laba bersih setelah usaha seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk yang multiple step ya. Ini adalah bentuk yang multiple step. Isinya sama ya, ada perbedaan dengan perusahaan jasa. Ini hanya yang berbeda adalah hanya bentuknya saja. Kalau perbedaannya dengan perusahaan jasa, di perusahaan dagang itu ada pembelian dan penjualan, retur, kemudian harga persediaan barang, tapi kalau di perusahaan jasa tidak ada. Kemudian tahap laporan ya. Ini tahap laporan yaitu menghitung harga pokok penjualan, menghitung laba rugi, perubahan modal, neraca, kemudian membuat alur arus kas, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, sama jurnal kembali seperti itu. Jurnal penutup adalah jurnal yang berfungsi untuk menutup akun nominal. Akun nominal adalah akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi dan prive ya, seperti itu. Nah, kalau sudah ditutup, ini fungsi penutupan adalah agar tidak berpengaruh pada periode berikutnya. Seperti penjualan bersih, maka agar nol kembali, maka dia harus ditutup. Ini neraca saldo setelah penutupan, sehingga isi dari neraca saldo setelah penutupan adalah hanya harta, hutang, dan modal. Seperti itu. Nah, jurnal pembalik ini adalah untuk membalikkan jurnal penyesuaian, sehingga tidak berpengaruh pada periode berikutnya. Tadi Bu udah bahas ya, jurnal penutup. Nah, ini secara umum ya, siklus akuntansi perusahaan barang dagang ya, dari jurnal umum, kemudian pemindahan ke buku besar, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian dalam kertas kerja, kemudian laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik. Kemudian kembali ke transaksi, bukti transaksi,
kemudian balik lagi ke jurnal umum. Nah, itu tadi adalah siklus akuntansi perusahaan dagang. Semoga video ini bermanfaat. Kalian untuk agar lebih jelas bisa diputar berulang-ulang ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat di kolom komentar ya. Sampai di sini, selamat pagi, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.